Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Miftahul Ulum yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memejamkan matanya sepanjang malam, sehingga berkali-kali beliau mengubah posisi tidurnya. Maka istri beliau bertanya, "Mengapa engkau tidak dapat tidur ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Tadi ada sebuah kurma yang tergeletak. Karena khawatir kurma itu terbuang sia-sia, lalu saya memakannya. Sekarang saya merasa khawatir, jangan-jangan kurma itu dikirim ke sini untuk disedekahkan." Kisah tersebut sungguh telah cukup menggetarkan hati kita. Itu besarnya kekhawatiran seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kemungkinan besar memang kurma itu adalah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, beliau merasa khawatir jikalau kurma tergeletak yang masuk ke dalam perut beliau adalah hak orang lain. Itu besar kekhawatiran beliau sampai-sampai beliau tidak dapat memejamkan matanya. Sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah kita memikirkan apa saja yang telah masuk ke dalam perut kita? Pernahkah kita tidak dapat memejamkan mata karena takut jikalau ada hak orang lain yang tidak makan? Ahli-ahli memikirkan kehalalan apa yang kita makan. Seringkali justru kita tergoda dengan amanah yang dipercayai kepada kita. Al-Quran sendiri telah banyak menerangkan kita tentang larangan memakan hak orang lain dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi menyimpulkan satu hal yang sama, yaitu larangan untuk mengambil hak orang lain. Dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29 yang secara jelas melarang untuk memakan harta secara sama dengan cara yang batil. Tentu saja korupsi yang sering membuat kita mengelus dada termasuk dalam kategori ini. Bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10 bahwasannya orang-orang tersebut telah menelan api sepenuh mereka dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutir kurma di atas haruslah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Betapa seorang pemimpin umat seluruh alam ini memiliki hati ke hati yang luar biasa. Walaupun hanya sebutir kurma yang tergeletak di dalam rumah beliau, beliau sama sekali mengizinkan orang lain sekecil apapun itu masuk ke dalam tubuh beliau yang mulia.
Maka bagaimana dengan kita umat Rasulullah? Marilah kita mulai dari diri sendiri. Menjaga perut kita, pakaian kita, dompet kita, segala yang bukan hak kita. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.